Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi sama Lasu Pauline, Lasu Meliana, dan Cewenwen dalam ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi online. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami, membolehkan kami untuk bisa beribadah walaupun masih melalui online ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau mau mempersiapkan setiap hati kami untuk bisa menerima dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, setelah kita dimulai ya, 5 menit lagi. Dikerjakan masing-masing. Siapa yang ketahuan nyontek akan Miss kasih nilai 0. Wan, Meliana, jangan berisik ya, ini ujian. Kerjakan tesmu sendiri-sendiri. Sekali lagi, Miss lihat kalian bicara, Miss ambil nanti tesnya ya. Loh, Wen enak ya buka buku. Enggak kok Miss. Ini apa ini? Dapat 0 ya, Wen ya, nggak lulus. Loh, Wen kenapa nangis di sini? Wen habis jatuh, ada yang sakit atau ada temen Wen yang ganggu Wen? Enggak sih Miss, jadi tadi tuh ceritanya aku tuh habis ujian, tapi aku ketahuan nyontek, jadi kertas ujianku diambil, aku dapat nilai 0. Kenapa kok Wen nyontek? Wen kan tahu kalau nyontek itu nggak baik. Iya sih Miss, tapi tuh kemarin tuh aku nggak sempet belajar, soalnya tiap hari tuh aku mesti bantuin papa mama di toko, pulangnya aja udah larut malam, jadi aku udah males, capek, pengennya main, istirahat. Aku takut kalau nilaiku dapet jelek. Nah, Wen tahu nggak? Meskipun nilai Wen bagus, tapi kalau itu adalah hasil nyontek di mata Tuhan, itu sama aja dengan 0. Nah, kalau kita sungguh-sungguh berusaha dengan kemampuan kita dan berserah kepada Tuhan, Tuhan tuh bakal ngasih kita hikmat dan kemampuan untuk menjalankan apapun, sekalipun tes kayak gitu, Wen. Iya juga ya, aku tahu kalau aku salah Miss. Sekarang aku mau say sorry sama Tuhan dan aku gak mau nyontek lagi. Aku pasti akan sungguh-sungguh belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian. Pastinya minta Tuhan hikmat dan penyertaannya. Nah gitu dong, selama kita berjalan bersama Tuhan, Dia pasti akan selalu menyertai langkah kita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan sama-sama Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, tapi lebih cepat, oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
tesnya hari ini. Ya, time's up. Ayo semuanya dikumpulkan. Miss mau kasih nilai. Siapa Wen hari ini? Tesnya bisa nggak kamu? Ya lumayan lah, kemarin aku udah belajar, moga-moga aku dapat nilai bagus lah. Oh, yuk istirahat. Ya, Nana, ini Miss mau bagikan hasil ujian kalian ya. Wen, Ya Miss. Eliana. Iya Miss. Wah, Wen, kamu kok happy amat? Dapat berapa emangnya kamu? iya aku dapat 80. Lah, segitu aja kok happy. Tak kiranya kamu dapat 100. Iya dong, aku kan sudah benar-benar berusaha mempersiapkan tes ini. Dan lagi, meskipun nggak dapat nilai 100, Tuhan sudah memberi aku kemampuan dan hikmat untuk bisa mengerjakan semua tes ini. Jadi aku happy. Benar sekali adik-adik, Tuhan itu akan memberikan apa yang kita benar-benar butuh. Oleh karena itu, kita harus taat pada Tuhan sebagai tanda kalau kita ini adalah anak yang baik. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, so deep. Ayo kita nyanyikan lagu Deep, Deep, Deep. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep past the ocean blue, deep, 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 deep in my faith with you, deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep past the ocean blue, deep, 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 deep in my faith with you, deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep. Wen, bekalmu hari ini apa Wen? Hari ini aku bawa sayur nih, sama minumanku air putih. Ih, udah nggak enak, nggak bergizi itu Wen. Pantes aja badanmu kecil gitu. Emang kau bawa makanan apa? Nih, kalau aku, makananku banyak banget. Aku bawa telur, susu, keju, roti. Minumnya aku bawa es coklat. Makanya lihat nih, badanku tinggi besar. Aku sehat. Aku juga kuat, Wen. Kalau kamu makannya sayur gitu, ya kamu pasti kurus kecil terus, Wen. Loh, ya enggak gitu Meliana. Adik-adik tahu nggak kalau di Alkitab itu ada ceritanya 4 orang yang selama 10 hari berturut-turut makannya cuma sayur dan air putih aja. Malahan badannya jauh lebih sehat dan kuat dari yang makannya daging, sosis, susu dan kawan-kawannya. Masa sih, Miss? Nggak mungkin ah. Siapa mereka, Miss? Nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Bagi barang siapa yang percaya dan taat sama Tuhan, mereka akan melihat karya-karya Tuhan yang besar. Mau dengar ceritanya nggak? Mau dong. Teman dan Meliana? Mau. Dan teman-teman di rumah mau nggak Trust and Obey? Kalau gitu, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His world, what
What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But to trust, just to trust and obey. Halo adik-adik, ketemu lagi kali ini sama Lause Hansun untuk dengar firman Tuhan. Adik-adik, tadi kok bisa ya Lause Meli sama Cece Wen-wen yang makan sayur malah lebih sehat. Padahal kan mestinya yang makan daging yang lebih berisi ya, lebih kuat ya badannya ya. Nah adik-adik, ternyata nggak ada yang mustahil loh. Bahkan di dalam Alkitab pun ada peristiwa yang mirip. Tapi bukan karena yang satu nggak suka makan daging, yang satunya lebih suka makan sayur, bukan karena suka nggak suka. Tapi ada sesuatu yang membuat orang ini memilih untuk makan sayur dan Tuhan membuat dia lebih kuat, lebih sehat. Siapakah dia? Mau tahu ceritanya? Ayo kita siap hati, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mau dengar firman Tuhan. Ajarlah kami jadi anak-anak yang baik, yang mau mendengar dan mau taat pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita lihat nih. Siapakah orang yang Tuhan tolong, yang Tuhan berkati, yang meskipun makannya itu sayur-sayuran, tapi ternyata lebih kuat. Siapakah dia? Mari kita lihat. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang yang bernama Daniel. Siapakah Daniel? Daniel adalah orang Yahudi. Dia berasal dari keluarga yang menyembah dan mengasihi Tuhan. Suatu kali ketika Daniel masih kecil, datanglah seorang raja dari negara Babel bernama Nebukadnezar. Raja ini menjajah negaranya Daniel Israel. Raja Nebukadnezar lalu membawa orang-orang muda paling pintar, kuat, dan tampan dibawa ke istananya untuk kerja di sana. Salah satu dari anak muda itu adalah Daniel dan 3 orang temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun banyak orang di Babel tidak menyembah Tuhan, Daniel dan teman-temannya tetap menyembah dan mengasihi Tuhan. Lalu mereka mencari cara, bagaimana ya supaya bisa tetap menyembah taat pada Tuhan sambil melayani Raja Nebukadnezar? Tapi sampai di negara Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan-makanan raja. Enak nggak? Enak dong. Ada steak, ada roti, ada buah-buahan. Wah, lezat deh pokoknya. Masalahnya, Raja Nebukadnezar mempersembahkan semua makanan itu pada berhala Tuhan yang palsu.
Daniel dan teman-temannya, mereka kan menyembah Tuhan. Mereka gak mau ikut-ikutan apapun yang ada hubungannya sama berhala, termasuk dalam soal makanan. Lalu mereka diskusi, gimana nih kalau kita gak makan, nanti kita jadi lemes dan raja bisa marah. Akhirnya Tuhan memberi Daniel sebuah ide. Daniel berkata kepada pelayan raja, kami mau minta makan sayur dan air putih saja ya. Tapi kepala pelayannya kaget. Wah, nanti kalau kalian jadi kurus karena cuma makan sayur dan minum air, raja bisa marah. Kalian gak suka sama daging, sama steak. Ini ada ayam, ini ada yang lain. Tapi Daniel bilang, enggak, kalau begitu gini aja. Kita coba 10 hari ya. Kalau dalam 10 hari kami jadi kurus dan lemah, baru kami makan makanan raja. Kepala pelayan akhirnya setuju. 10 hari makan sayur doang, pasti kurus kan? Benerkah? Ayo kita lihat. Kita hitung ya. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benarkah mereka jadi kurus? Tahukah kalian, ternyata Tuhan justru membuat Daniel dan teman-temannya menjadi jauh lebih kuat dan sehat daripada orang-orang yang makan makanan raja. Bahkan bonusnya, Tuhan juga memberikan Daniel dan ketiga temannya tadi hikmat dan kepandaian yang 10 kali lebih hebat dari orang-orang lain. Wow! Wah, adik-adik, Tuhan dengan penuh kasih memelihara dan melindungi Daniel dan 3 orang temannya. Siapa namanya mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego, supaya tetap kuat dan sehat. Bahkan Tuhan menambahkan kepandaian dan hikmat supaya Daniel dan teman-temannya ini bisa melayani Tuhan di negara Babel. Nah, karena Daniel dan teman-temannya, mereka tahu bahwa Allah itu tetap mengasihi mereka. Meskipun mereka ada di negeri yang jauh itu di istana Babel. Tapi mereka mau tetap taat pada Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Supaya mati bagi dosa-dosa kita. Nah adik-adik, kalau kita memikirkan betapa Tuhan itu sayang sekali sama kita, apakah kalian juga mau menaati Tuhan seperti Daniel dan teman-temannya? Barang siapa mau menaati Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan beserta dan Tuhan akan selalu memberikan hikmat dan pertolongannya. Kamu mau taat? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menjadi seperti Daniel yang taat pada Tuhan karena sayang pada Tuhan. Tuhan Yesus juga sudah mati buat kami. Karena itu kami tahu bahwa kami mau taat karena kami juga sayang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes pasal 10 ayat 11. Ayo kita baca sama-sama. Tuhan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia sayang kita domba-dombanya. Ayo kita jadi domba Tuhan yang baik, kita mau taat sama Tuhan seperti Daniel. Mau? Adik-adik, kita kan sudah mendengar cerita tentang Daniel dan tiga temannya. Nah, sekarang aktivitasnya kita akan main kuis. Nah, adik-adik minta papa atau mama atau siapapun untuk download dan printkan lembaran yang seperti ini. Terus main kuisnya sama papa, mama, atau cece, atau koko, atau siapapun yang bisa temani adik-adik main. Kita tebak-tebakan jawaban dari pertanyaan ini. Kalau adik-adik mendengar cerita tadi dengan baik, pasti bisa jawab dengan benar. Kalau sudah benar, kalau betul semua, nanti bisa minta hadiah sama papa dan mama. Oke? Wah, firman hari ini seru sekali ya. Aku juga mau belajar untuk terus taat pada Tuhan. Betul, aku juga. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, Dia akan memberi kita hikmat dan kekuatan. Nah, adik-adik di rumah juga harus taat ya sama Tuhan. Ibadah kita hari Minggu ini sudah selesai sampai di sini. Dan sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi dulu Selesailah Sekolah Minggu.